ada sejumlah narapidana kasus korupsi yang ternyata mendapatkan remisi. Ya, saya ke Bang Deddy dulu. Kalau menurut Anda ini kemudian di mana rasa keadilan kalau koruptor ternyata juga masih mendapatkan remisi walaupun katanya memang mereka ada kan sudah dapat kepastian hukum, yaitu atas ada hak asasi begitu. Keadilan ini kan bisa dilihat saya kira dua ya, keadilan dalam pengertian yang prosedural bahwa memang undang-undangnya mungkin kalau udah inkrah bisa inkrah mendapatkan remisi di hari-hari tertentu. Saya kira Menteri Kehakiman tidak mungkin akan berani gegabah untuk melakukan hal itu. Tapi kalau dalam keadilan masyarakat, apakah betul seorang Gayus Tambunan yang sudah merusak tatanan-tatanan keuangan negara, merugikan rakyat lalu diberikan pengurangan hukuman, merasa rakyat menjadi tidak adil? Saya kira ini harus menjadi diskusi panjang. Ini undang-undangnya harus direvisi. Undang-undangnya, pemerintah ini saya yakin dalam hal ini Kementerian Hukum dan HAM ini menjalankan amanat undang-undang bahwa ada hak narapidana untuk mendapatkan pengurangan hukuman. Baik, tetapi dari sisi keadilan masyarakat masih dipertanyakan. Loh, kalau di konteksnya kita bicara kemerdekaan, para koruptor itu adalah secara esensi dia mengganggu kemerdekaan orang lain kalau goalnya keadilan dan kemakmuran, kan begitu. Baik Bang Ali. Ini kalau para koruptor mendapatkan remisi, ini namanya kesantunan bernegara. Kesantunan bernegara, apalagi ini menurut Anda? Jadi gini, setiap koruptor itu adalah warga negara Indonesia. Dibaca prosedur undang-undangnya, dibaca pengantar undang-undangnya. Negara itu memberikan jaminan kepada setiap hak warga negara, even dia koruptor. Karena itu undang-undangnya dibikin. Walaupun itu mereka juga sempat mencederai hak dari warga negara lainnya dengan melakukan korupsi. Iya, karena berbeda kita dari tahanan kepada lembaga kepemasyarakatan. Sejelek-jeleknya manusia, seamburadulnya seseorang, betapapun banyaknya dosanya orang itu, Tuhan juga itu memberikan ruang kepada setiap orang untuk memperbaiki diri. Baik, mungkin Ustadz Yusuf sudah filosofinya seperti itu. Punya yang akan disampaikan masalah dosa dan ini pengampunan. Iya, jawaban Ustadz ini ya. Makanya ada negeri akhir kan, untuk menyempurnakan apa-apa yang tidak adil juga di dunia gitu. Dan jujur saya bilang bahwa bisa jadi barangkali memang ada kebaikan dia juga kali, atau kebaikan orang tuanya juga kali, sehingga Tuhan ngizinin juga. Harus positif thinking lagi dong. Iya dong. Ya artinya gila. Tapi begini Ustaz. Kesantunan bernegara. Tentu akibat kita nggak bisa dong ngobatin, nggak bisa ngobatin kekecewaan yang rakyat dengan hal seperti ini. Tapi rakyat juga kudu tahu bahwa Yusuf Mansur juga punya salah gitu kan. Kalau salah ini dikulitin dan ya nggak ada yang selamat juga bos gitu kan. Artinya sholat, nanti insya Allah juga ada negeri akhiran, lu bakal ketemu sama Tuhan lu. Anda termasuk yang setuju tidak dengan adanya remisi untuk koruptor ini? Anda pribadi sebagai undang-undang. Kan saya bilang tadi undang-undang. Ini sempit. Ini kan tidak berbicara masalah undang-undang ya. Kalau Ustaz Yusuf bagaimana? Di Twitter. Singkat ini, tapi kalau mungkin Ustaz bisa membungkusnya dengan padat dan jelas ini. Gimana Ustaz? Iya, saya bilang bahwa ini kita juga harus belajar untuk memaafkan, belajar untuk kemudian memberi ruang buat orang lain, kesempatan. Tapi kita juga harus belajar mengingat bahwa insya Allah nggak selesai juga di dunia mah gitu. Kalau ada apa-apa yang memang belum tuntas di dunia, ada yang nungguin kok nanti. Al-mulku yawma idzin al-haqqul rahman. Ya, nanti juga ketemunya sama Allah kan gitu ya. Sementara peraturan ini masih belum dirubah, Anda setuju atau tidak ada remisi untuk koruptor ini? Sisi kemanusiaan juga ada dua sih ya. Dari sisi dianya sama sisi masyarakatnya gitu. Anda dengan sisi kemanusiaan bagaimana Ustaz? Ya dua deh, kita jawabnya sisi kemanusiaan sebagai dianya, sisi kemanusiaan sebagai kemudian. Kalau Anda sebagai warga negara Indonesia? Kan dia juga nggak sendirian. Begitu ada yang ditangkap, kan ada banyak yang di luar tuh ya. Pasti ditanggung juga semua. Mungkin saya yang kalau di luar boleh pada belum. begini, ini kan kita bicaranya dari kemerdekaan. Agar kemerdekaan itu mencapai adil dan makmur, maka negeri ini mesti diberesin dengan pertama, dengan aturan dan kebijakan yang memang berkeadilan. Tentunya juga. Mungkin ada kejadian-kejadian atau perilaku warga negara yang merusak dan merugikan rakyat dan bangsanya, diantaranya misalnya terorisme, narkoba yang menghancurkan generasi muda, kemudian korupsi. Saya kira itu harus undang-undangnya direvisi agar bukan persoalan mengurangi atau mendapatkan remisi atau tidak, ini harus diperketat kepastiannya. Kepastian hukum, berbincang kalau pasti hukum pasti sudah ada inkrah sebagai kepastian hukum. Tetapi dalam konteks berkeadilan bagi masyarakat apa?
Kalau narkoba sekian kilo saja, berapa generasi muda yang hancur? Yang dirusak, misalnya. ya. Kalau terorisme yang tidak berdosa, satu mall mati, itu juga berbahaya. Berbicara masalah hukum Bang Deddy, maaf saya potong. Ada biasanya anggapan bahwa hukumnya ini tajam saja ke bawah, tapi kalau ke atas ini tumpul. Iya, Di Indonesia kan berlaku kenyataan. seperti itu. Dan itu berlaku bagi yang punya power, bagi rakyat biasa tidak. Kalau begitu bagaimana sangat jauh dari adil dan makmur dong kita ini? Justru itulah yang saya bilang, sesungguhnya kan hukum kan harusnya semua warga negara adalah sama depan hukum. Iya. Ya, kalau Pak Ngabalin bilang apa namanya, equally before the law ya. Ya, Jadi equally betul-betul before hukum itu di depan siapapun harusnya ditegakkan dengan baik. Jadi pintu yang terakhir dari peradaban kita cuma hukum loh. Kalau hukum sudah jadi panglima di negeri ini, semuanya adil makmur akan tercapai. Bang Ali, sudahkah hukum menjadi panglima di negeri ini? Belum. Kita butuh waktu panjang dalam dua perspektif. Berapa Perspektif yang lama? pertama, tetap Hukumnya juga hukum siapa yang bahaya ya, juga. gini. Hukum yang mana? Kalau hukum itu menjadi bagian untuk bisa mengantarkan kehidupan berbangsa dan bernegara ini menjadi adil, merdeka, kemudian memiliki satu predikat yang bagus, maka yang pertama, kekuasaan itu tidak boleh dikapitalisasikan dengan kepentingan dan kekuasaannya untuk kepentingan menghalalkan segala cara. Oke. Yang repot bagi bangsa ini karena kita mengkapitalisasikan pangkat dan jabatan kita untuk kepentingan menghalalkan segala cara. Itu yang pertama. Yang kedua, semua orang yang memiliki tugas dan kewenangan termasuk pemangku kekuasaan, dia orang harus mengerti bahwa amanah ini adalah berorientasi kepada mensejahterakan kepentingan rakyat. Ini dulu yang mesti bilang bahwa koruptor itu juga manusia dan dia punya hak-hak untuk hidup di republik ini. Bahwa ada rasa ketidakadilan terhadap masyarakat seperti yang dikemukakan oleh Mbak Miing, saya harus juga mengatakan bahwa manusia, yang namanya manusia sempurna itu karena ada kekurangannya dan keterbatasan. Itu sebabnya filosofi lembaga pemasyarakatan pada waktu Pak Yusril, saya mendengar sekali penjelasannya bahwa lembaga pemasyarakatan, orang itu salah masuk ke tahanan, masuk ke penjara, dididik. Kenapa dia diberikan remisi? Karena dia punya akhlak dan punya perilaku yang baik dalam tahanan. Dengan harapan bisa membaik. Dengan gitu. harapan membaik. Oke, baik. Orang Quran memberikan jalan seperti itu, Alkitab memberikan jalan seperti itu. Tuhan Allah saja memberikan maaf kepada orang yang punya kekurangan, keterbatasan dan kehilafan. Negara itu merujuk kepada aturan itu. Oke, baik. Berbincang masalah hukum, saat ini sedang berlangsung, maksud saya pekan ini ya, sedang berlangsung proses persidangan sengketa Pilpres di Mahkamah Konstitusi. Nah, ini bidang gua. Sebentar Bang Ngabalin, saya harus ke Bang Deddy terlebih dahulu. Pamit duluan. Saya harus ke yang ujung kanan, Siap, karena kalau Anda, saya tahu Anda di sana terus gitu. Bang Deddy, menurut Anda sejauh ini proses yang berjalan di MK sudahkah berlangsung secara adil? Ini pesanan dari atas kayaknya. Gua deh, Saya bidang cuma gua harus dekat di melaksanakan. sini deh kalau begitu. Gua harus di sini deh. Kayaknya TV One masih penasaran aja ini. Enggak, saya kan hanya tanya ini bagaimana pendapat Anda? Ini sudah saya mau adil kan? jemput istri ya. Janjinya kita kan bicara soal kemerdekaan, itu yang pertama di dalam wawancara ini. Yang kedua, kan sudah ada kemarin Bisa, ya, nomor kalau kita 1 nanya, dan ya. nomor 2, lalu ada namanya lembaga survei. Dengan 7 lembaga survei tidak percaya. Nanti kita tunggu KPU mengumumkan tidak percaya juga. Sekarang jangan dibahas karena sedang ada di dalam wilayah hukum. Bukan KPU tidak percaya, undang-undangnya memberikan ruang untuk orang bisa datang ke Mahkamah Ini udah dia berdua. Sebentar Bang Deddy dan Bang itu sangat Ngabalin. konstitusional. Saya membahas gini, ini sedikit, artinya sebentar. gini, bahwa ketika KPU mengumumkan ada ketidakpuasan, diberikan ruang oleh undang-undang namanya Mahkamah Konstitusi. Maka sekarang harus stop di sini bagi kita, bagi saya terutama, untuk tidak berbicara panjang. Karena apa? Karena tidak baik dan tidak etis mengomentari proses hukum yang tengah berjalan. Oke. Saya hanya berbincang masalah ini dengan kaitannya bagaimana kan proses. tadi sudah berkeadilan atau tidak? Iya. Saya bukan seorang hakim. Oke, menurut Anda tidak sebagai bisa. warga negara? Kenapa? Anda tidak mau mengomentari sebagai warga negara? Loh, bukan hanya berlindung di balik sebagai warga negara, tidak ingin. Kita percayakan kepada lembaga hukum namanya Mahkamah Konstitusi. Iya, MK. Semoga MK mereka bisa percaya. melaksanakan. Kita percaya dengan MK. Iya. Tapi itu lagi-lagi kalau kita percaya dengan MK, maka ada hakim MK yang tidak masuk tahanan. Namanya juga manusia. Makanya memang kita harus minta supaya dengan saksi-saksi fakta-fakta yang ada, kita minta kepada Mahkamah Konstitusi. Kemarin saksi ahli bilang mudah-mudahan tidak menjadi mahkamah kalkulator.
Besok-besok nanti kita bilang juga Baik. ini menjadi mahkamah yang betul-betul Semoga Indonesia meletakkan. bertambah Ya umurnya. wajar saja karena saksi ahli berbicara dari sisi mana. Tapi paling tidak begini, agar kita juga TV One harus memberikan pendidikan bagi masyarakat juga loh. Anda Tentunya. punya tanggung jawab loh pada publik loh ini. Jutaan rakyat yang melihat ini. Ya. Jadi jangan hanya karena diperintah dari atas lalu ngomongin seperti ini. Jadi begini, menurut saya, dengar dulu, Sobrun. dengar dulu. Kita sudah sepakat semuanya. Ketika KPU mengumumkan ketidakpuasan itu ada ruang namanya Mahkamah Konstitusi. Baik. Tadi Dini mengatakan sampai saya berlindung di balik warga negara punya hak, punya hak. Tapi kan ada aturan tadi Yusuf Mansur bilang, ketika proses hukum tengah berjalan maka tidak etis kita mengomentari hukum itu. Biar serahkan pada MK. Kalau MK juga memenangkan salah satu pihak, yang kalah harus menerima. Jangan bilang demokrasi menghalalkan segala cara. Oke, baik. Iya kan? Kita percayakan pada MK ya. Iya, kalau nggak percaya juga sama MK, tanya sama Tuhan langsung. Oke, baik. Kita akan lanjutkan perbincangan ini yang nampaknya sudah terlalu tinggi tensinya begitu. Kita ke Jerman untuk melihat bagaimana kemeriahan perayaan. Duluan boleh nggak? Sebentar, nanti dilanjut lagi buat. Itu aja sih. Di Itu waktu aja? yang sangat terbatas ini. Untuk saya masyarakat ingetin. sendiri bagaimana? Sama, masyarakat juga begitu. Juga seperti itu. Jangan Pemimpin dan sampai masyarakat keburu juga harus jalan kepentok ya. gitu ya. Oke. Jangan sampai Tuhan tuh jadi kloset itu loh. Kalau nggak pengen buang air nggak kloset. Jangan begitulah. Tujuan terakhir saja. Iya, jangan begitu. Jangan sampai keburu mentok. Mumpung masih ada harapan. Baik. Dan kalau kita bertuhan Allah kan, ya Dialah Tuhan yang punya segala harapan. Oke, baik. Terima kasih ya Ustadz Yusuf Mansur, Bang Deddy Gumelar, Ya. Bang Ali Muhtar Kalau saya Ngabalin sih juga pesan sudah. cuma sedikit aja, kan anak muda ibarat bercandaannya begini. Kenapa sih Indonesia nggak maju? Kenapa sih Indonesia belum makmur? Kenapa sih ini begini? Lu kebanyakan nanya sih, kerja aja. Oke, baik. Jadi jangan kebanyakan nanya, kerja aja ya, sebaik-baiknya untuk membangun. Baik. Terima kasih Bapak-Bapak atas perbincangannya. Apa kabar Indonesia? Malam masih akan kembali pemirsa saat lagi.